Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ustazah yang sudah memberikan waktunya. Untuk hari ini saya akan sosialisasi mengenai perundingan, dan ini salah satu aksi nyata saya di platform Merdeka Mengajar. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu perundingan. Perundingan ini sama artinya dengan bullying. Yang biasanya saya dengar ini kata-kata perundingan ini lebih familiar dengan kata bullying. Apa itu perundingan atau bullying? Perundingan atau bullying adalah tindak kekerasan yang dilakukan baik secara fisik, psikis, seksual yang mencerminkan tindakan agresif atau penyerangan. Apa yang diakibatkan yaitu ketakutan, trauma, kerusakan barang, luka fisik, atau kematian. Jadi perundungan ini hal-hal yang bisa dilontarkan anak-anak baik berupa kata-kata ataupun tindakan fisik yang mereka lakukan kalau di sekolah kepada teman-teman lain. Selanjutnya adalah jenis perundungan. Ada berapa jenis perundungan? Ada 5. Yang pertama, perundungan fisik. Perundungan fisik itu apa? Yaitu perundungan yang dilakukan secara berulang menggunakan kekerasan fisik pada korban. Biasanya dilakukan orang yang dianggap bahwa dia kuat, kemudian dia melakukan kekerasan fisik di orang yang lemah. Yang kedua, perundungan verbal. Verbal ini perundungan yang dilakukan orang yang berupa kata-kata, celaan, hinaan. Biasanya lebih ke fisik perundungan verbal ini. Dia menghina teman, dia mengejek, bahkan dia berkata yang tidak baik atau berkata yang kekurangan dari orang tersebut sehingga orang itu tersinggung. Jadi perundungan itu bukan hanya secara fisik tetapi bisa juga dilakukan secara verbal. Kemudian yang ketiga, perundungan sosial. Perundungan sosial ini bagaimana? Perundungan yang dilakukan orang bukan secara fisik, bukan secara verbal, tetapi secara sosial. Biasanya itu dari kata-kata, dari mulut. Apa yang dilakukan orang tersebut yaitu mempermalukan dengan menyebarkan rumor, menyebarkan hal yang salah, yang tidak benar, atau kabar burung. Misalnya, ketika ada anak laki-laki yang mengikuti ekstrakurikuler menari, kemudian ada teman yang bilang bahwa dia ini seperti perempuan mengikuti ekstrakurikuler menari. Padahal ini tidak benar, belum tepat. Belum tentu laki-laki yang suka ekstrakurikuler menari itu dikatakan sebagai laki-laki yang menyerupai perempuan. Jadi itu termasuk dalam perundungan sosial. Yang ketiga, perundungan daring. Perundungan daring ini perundungan yang terjadi di media sosial. Seperti dia berkomentar yang tidak baik di sosial medianya teman, di Facebook, bisa juga melalui WhatsApp, Instagram. Jadi dia mengetik beberapa komentar yang membuat orang tersebut, akun itu tidak nyaman. Biasanya banyak dilakukan oleh orang-orang yang dia menutup identitasnya. Jadi dia biasa bebas untuk mengetik apapun yang dia suka. Kemudian yang kelima, yang kelima ini perundungan ejekan. Perundungan ejekan itu lontaran kata-kata yang tidak baik
yang dilakukan oleh orang tersebut, sehingga korban merasa tidak nyaman karena sudah diberikan kata-kata tidak baik, diejek. Kemudian di sini yang ketiga, kapan dan di mana perundungan akan terjadi. Iya, ini berkaitan dengan apa yang sudah saya paparkan, yaitu ada 5 jenis perundungan, dan kapan dan di mana perundungan itu terjadi, yaitu di dunia maya. Ya, bisa jadi ketika anak ataupun guru-guru berselancar di dunia maya di Facebook, Instagram, Twitter, mereka melakukan mengetik hal-hal yang tidak benar, mengejek. Itu namanya perundungan yang dilaksanakan atau dilakukan di dunia maya. Bisa jadi juga yang kedua di rumah. Di rumah ini biasanya mungkin kakak sama adik yang biasanya merasa adik lebih disayang. Jadi kakaknya dia melakukan hal yang tidak baik kepada adiknya karena dia merasa bahwa ibu ini, orang tua saya lebih sayang pada adik. Jadi dia, kalau begitu saya melakukan hal juga yang tidak baik sama adik, saya tidak suka adik karena orang tua saya pilih kasih. Kemudian di sekolah. Ya, di sekolah ini adalah perundungan yang biasanya dilakukan kalau kita sebagai guru, yaitu yang dilakukan anak. Misalnya anak-anak memukul teman atau anak-anak melontarkan hal-hal negatif, kata-kata negatif kepada temannya. Kemudian area publik. Ya, area publik ini jangkauannya lebih luas lagi, teman-teman ya. Kalau area publik ini bukan di sekolah, di rumah, tapi dalam lingkungan yang cukup luas, yaitu seperti masyarakat yang dilakukan oleh orang-orang tertentu. Oke, baik teman-teman, kita lanjut ke mitos atau fakta. Jadi saya akan minta pendapat dari teman-teman, apakah ini termasuk mitos atau fakta. Oke, baik. Yang pertama, di sini ada kalimat perundungan merupakan hal yang wajar terjadi di kalangan peserta didik. Menurut ustazah, mitos atau fakta? Fakta. Kita lihat ya. Mitos. Jawaban yang benar mitos. Jadi sebenarnya perundungan, bullying itu bukan hal yang wajar di kalangan peserta didik. Tugas kita itu supaya perundungan tidak terjadi. Jadi bukan hal wajar. Maksudnya kirain perundungan itu bisa terjadi di peserta didik. Iya, fakta. Ya, bisa terjadi, tapi kan tadi pernyataannya perundungan merupakan hal yang wajar. Wajar tidak kalau misalnya anak-anak tidak. Kita salah tangkap. Oke, baik, kita lanjut lagi ya. Mitos atau fakta kalau perundungan membentuk karakter anak menjadi lebih kuat. Tergantung ya. Perundungan apa dulu? Itu yang perundungan jelek. Kayaknya tidak kasar ya. Ya, kalau berdarah apa? Fatimah, menurut Bu Fatimah? Mitos sih. Mau jadi beda-beda juga. Ada yang maksudnya semakin begitu dia semakin kebal, semakin kuat ya. Atau lagi karena ejekan tadi itu dia karena semakin lemah Tapi juga. psikis itu bermasalah. Iya. Kita lihat sama-sama ya. Apa dia? Mitos. Jadi walaupun sempat yang dibilang Burma bahwa tergantung dari psikis anak, psikologis anak, tapi itu mitos. Jadi ketika anak-anak mendapat perundungan itu bukan dia semakin kuat, mungkin dia kuat secara fisik, tetapi dalam hatinya itu tidak baik untuk anak-anak. Maka dari itu ada pembelajaran di Kemen ini, perundungan ini sudah ada di satuan PAUD. Jadi memang sudah pelan-pelan kita harus biasakan anak-anak untuk tidak melakukan hal seperti itu, baik di rumah bersama adik, di sekolah ataupun di lingkungan. Selanjutnya, mitos atau fakta perundungan fisik dan verbal sama-sama berdampak buruk. Buruk kan? Ya. Fakta, Bu Fatimah? Ya.
ya fakta. Karena memang perundungan ini dia maunya bentuk apapun tentu berdampaknya buruk, entah itu tidak cepat ataupun akan berdampak di masa yang akan datang bagi anak-anak. Selanjutnya, mitos atau fakta. Tidak ada manusia yang pantas untuk menerima perundungan. Fakta. Tidak ada manusia yang fakta. Itu kayak itu pernyataan loh, bukan Iya, pertanyaan. memang loh. pernyataan. Ini pernyataan-pernyataan. Kalau pertanyaan ada tanda tanya. Mengapa ada manusia yang pantas menerima perundungan? Itu kalau ini pernyataan, tidak ada manusia yang pantas untuk menerima perundungan, mitos atau fakta. Tidak tahu, itu pernyataan, dia bukan dia bertanya. Iya, dia pernyataan memang maksudnya supaya kita bisa ini. Harusnya toh memang fakta tidak ada, harusnya. Tapi mitos. Pilihannya apa? Mitos atau fakta? Iya, mitos atau fakta pertanyaannya. Apa ya? Tentu saja apa ya? Mitos atau fakta? Baik, kita lihat. Harusnya tuh fakta tidak ada ini, tidak boleh. Iya, Harusnya. Dan memang saya kembali katakan bahwa memang perundungan ini tidak boleh dilakukan orang. Nah, inilah tugas kita sebagai guru untuk meminimalisir perundungan yang terjadi. Takutnya karena dibiasakan sejak dini SD, dia mulailah mulutnya, fisiknya, jadi dia terbiasa sampai besar. Dan itu yang dikatakan mungkin anak-anak sekarang yang preman-preman itu yang memalak uang lah, jadi dia sudah merasa berkuasa. Dan itu kan untuk hal seperti ini kan merugikan orang lain, entah itu perasaannya, masa depannya, kan kita tidak tahu psikologis orang itu seperti apa. Dan sampai hanya gara-gara dibilang seperti itu dia sudah tidak mau sekolah. Padahal hanya satu orang yang berkata dia seperti itu, tapi mungkin hatinya memang tidak menerima. Kemudian mitos atau fakta, perundungan sama dengan candaan atau gurauan. Mirip ya, mirip Fakta yang sebenarnya, tapi tergantung dari yang orang dicanda. Maksudnya kalau dia maksudnya nyimpan, maksudnya kan kita kayak kita kan masa ceplos-ceplos aja kan kalau kita santai gitu, tapi ada nih orang nggak mau menerima toh, masa kayak cuma canda aja gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya apa ya? Ya sebenarnya iya. Jadi ada juga orang yang bisa digurau nggak ini kayak gitu. Baik, kita lihat jawabannya. Oh gitu. Mitos. Bisa. Ya. Kan kadang kita kalau bercanda kan maksudnya kayak nyakitin bang. Ya. Jawabannya mitos. Perundungan sama dengan candaan atau gurauan. Jawabannya mitos. Tidak sama. Candaan itu bagusnya hal positif. Kalau perundungan itu misalnya, kenapa sih kamu duduk di situ? Tempat itu gara-gara kamu di situ hanya untuk kamu saja, saya tidak bisa. Nah, secara tidak langsung kita bilang bahwa dia gendut. Sudah apa? Berarti itu sudah Perundungan, sudah menyinggung perhatiannya orang. Kayak misalnya, ngapain sih kamu di tempat itu? Apa kamu kalau kamu di situ saya tidak enak makan. Padahal kan memang maksudnya latar belakangnya dia memang ini ya, maksudnya memang seperti itu. Jadi maksudnya kita harus memahami. Tapi kalau ada orang ini kadang nggak tertidur juga emang kayak gitu, tergantung orangnya sih yang di ini tuh. Kan ada orang maksudnya dia biasa aja. Ada yang kayak cuma bercanda gitu. Jadi kan tergantung hatinya orang juga. Iya. Tergantung dia tuh maunya dia jadikan itu kayak sebagai bahan hinaan atau bagi bahan candaan sebenarnya. Kan kita bilang, ih, tuh kurus sekali tuh, kok dari mana saya nggak makan. Kan itu kan kadang kita kayak bercanda. Tapi kalau orang yang nggak menerima kan jadi perundungan menurut dianya kan. Perundungan mungkin lebih ke ini ya, maksudnya kita harus mengenal dulu ya. Bercandaan itu kan memang harus kita tahu dulu orangnya bagaimana. Kita tidak kenal tidak apa, tapi kita berkata yang seperti itu padahal dia tersinggung, bahkan mungkin dia tidak mau berteman lagi sama kita karena kata-katanya kita selalu menyinggung perasaannya dia. Jadi di bawah alam sadarnya dia bahwa dia itu ya tidak berguna, manusia tidak berguna, selalu di sini
tidak dianggap. Di sini salah, di sini salah. Baik, kita lanjut. Mitos atau fakta? Jika didiamkan, perundungan akan selesai dengan sendirinya. Tidak. Berarti mitos atau fakta? Jika didiamkan, perundungan akan selesai. Tidak. Kadang nggak sadar toh, Iya. kita harus ditegur, toh kita Iya. harus diingatkan. Perundungan itu tidak bisa didiamkan saja dan harus memang diselesaikan. Diselesaikannya itu kalau di sekolah itu ya dengan bimbingan ini, konseling. Biasanya kalau untuk di jenjang waktu saya sekolah itu SMP sudah ada BK, bimbingan konseling. Harapan di TK juga seperti jadi ketika ada anak-anak yang perundungannya sudah berlebihan, memang harus kita ajari, kita beri arahan sehingga kedepannya dia bukan harus seperti ini lagi. Ketika kita biarkan saja, mungkin akan terjadi hal yang lebih parah lagi karena dianggap ini biasa aja, setiap ada orang ya segini aja. Ini hal benar. Apalagi kalau kerja sama dengan orang tua memang ini ya, memang maksudnya belum paham, jadi menganggap itu baik. Tapi dia juga ngomong juga orang yang di anu itu. Biasa kan yang ngomong itu kan kadang-kadang nggak sadar toh. Jadi yang diomongin ini, misalnya nyadarkan begitu, saya nggak suka loh kok kayak gitu. Terus yang ngomong toh. Nanti dia berkelanjutan terus kayak gitu begitu. Memang harus diantisipasi ketika ada, ya memang tugas kita untuk memberi arahan pada anak kita. Kemudian mitos atau fakta, cyberbullying punya dampak yang sama berat dengan perundungan langsung. Cyberbullying ini perundungan yang terjadi di sosial media. Cyberbullying atau ini ya, perundungan di media Yang sosial. yang membuli. Cyberbullying ini perundungan yang terjadi di media sosial. Punya dampak yang sama berat dengan perundungan langsung. Fakta, saudara? Iya, fakta. Jadi walaupun itu tidak secara langsung di media sosial, walaupun secara langsung baik secara fisik, secara visual itu sama-sama berat ya dampaknya pada korban. Oke, selesai. Oke, baik Ustazah dari sesi terakhir untuk sosialisasi mengenai perundungan ini ada refleksi yang harus Ustazah isi. Kemudian di sini yang pertama tulis namanya. Oke, kemudian peristiwa. Jadi peristiwa ini Ustazah tuliskan saja peristiwa hari ini. Peristiwa hari ini tentang apa sih? Ditulis. Kemudian perasaannya pembelajaran ini bagaimana? Kemudian hari ini dapat pembelajaran apa yang Ustazah ingat? Kemudian kedepannya bagaimana? Oke. Terima kasih Ustazah atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.